Korban pencabulan bertambah, guru pramuka jadi tersangka. KSP pastikan stok beras nasional melimpah. Lampung menuju pusat bioetanol. Delapan anggota OPM kembali ke pangkuan NKRI. Perkampungan miskin di Meksiko ditutup jelang Piala Dunia. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Dea. Selamat pagi Arif. Senang sekali menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami rangkum. Termasuk informasi seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Dea Mulya, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, aksi sejumlah pemuda berkeliling tengah malam menggunakan kostum pocong di Solo, Jawa Tengah viral di media sosial. Petugas kepolisian mengamankan 3 orang pemuda dan memastikan aksi ini merupakan tes metal bagi siswa bela diri, bukan teror. Inilah rekaman video CCTV milik warga Kampung Ngoresan, Kecamatan Jebres, Solo, yang merekam aksi pocong Minggu 7 Juni 2026 dini hari. 3 orang pelaku memakai kostum mirip pocong berboncengan menggunakan sepeda motor di kawasan SD Ngoresan. Aksi pocong bersepeda motor ini kemudian viral di sosial media dan mengundang reaksi petugas kepolisian dan menangkap ketiganya. Kasat Reskrim Polresta Solo AKP Dery Eko Setiawan mengatakan, para pelaku mengaku tidak memiliki niat untuk meneror atau membuat masyarakat takut, melainkan sebagai penguji mental dalam pendadaran murid pelatihan bela diri yang berada di kampung itu. Sebagai tindak lanjut, polisi memberikan pembinaan kepada ketiga pelaku, yakni DRA, SM, SE. Ketiganya diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Tidak ada sama sekali maksud untuk membuat teror ataupun masyarakat menjadi resah karenanya. Kemudian dia juga tidak ada maksud untuk membuat konten terkait teror pocong tersebut. Motifnya dia hanya sebagai penguji mental dalam pelaksanaan pendadaran bela diri. Kami yang berada di video yang viral di medsos tersebut, kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Surakarta telah membuat gaduh di media sosial. Dan kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar, meskipun hanya bertujuan untuk bercanda atau hiburan semata. Dari Solo, Jawa Tengah, jurnalis Info TV melaporkan. Korban pencabulan siswa sekolah dasar di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten bertambah pada Selasa 2 Juni 2026. Jumlah korban yang awalnya 9 siswa kini menjadi 12 siswa. Satreskrim Polresta Tangerang menetapkan guru pramuka menjadi tersangka. Aparat kepolisian Polresta Tangerang menetapkan guru pramuka sebagai tersangka dugaan kasus pencabulan kepada siswa SD di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena jumlah korban yang semula 9 siswa kini bertambah menjadi 12 siswa. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Septa Badoyo Selasa sore 9 Juni 2026 mengatakan, petugas telah melakukan gelar perkara, memeriksa sejumlah saksi dan identifikasi alat bukti sebelum menetapkan pelaku sebagai tersangka. Terkait dugaan pencabulan yang dilakukan salah satu oknum guru di salah satu sekolah dasar tepatnya di Kecamatan Mau, yang mana kemarin sudah berhasil kita amankan oknum tersebut. Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan masih berjalan. Hasil pemeriksaan awal yang bisa kita simpulkan ialah terdapat 12 orang yang diduga jadi korban atas perbuatan oknum guru SD tersebut.
Namun sampai sejauh ini kita juga masih tetap melakukan pemeriksaan. Beberapa saksi yang sudah kita periksa sampai sejauh ini melihat dinamika yang ada, bukan tidak mungkin bahwa korbannya akan bertambah. Dari 12 orang itu bisa meningkat lebih. Untuk modus dan rata-rata usia si korban sendiri berapa orang? Untuk modus, karena di situ sekolah dasar, jadi memang di sekolah tersebut ada salah satu kegiatan, yaitu siswa diberikan jeda waktu untuk beristirahat. Nah, di kesempatan itulah oknum guru tersebut melakukan aksinya. Untuk modusnya sendiri, kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan, memang ada sedikit ancaman, kemudian ada juga sedikit bujuk rayu, jadi semuanya terkalibrasi di situ. Dan juga tentunya ada kesempatan karena pelaku sendiri merupakan guru di sekolah dasar, oknum guru di sekolah dasar tersebut, dan juga mempunyai jabatan sebagai wali kelas. Untuk saat ini bahwa pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya dugaan kasus pencabulan ini terkuak pada Selasa 2 Juni 2026. Sejumlah warga mengepung rumah yang dijadikan lokasi pertemuan terduga pelaku pencabulan berinisial DR dan pihak korban di Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat aksi warga ini, petugas mengamankan terduga pelaku guna kepentingan pemeriksaan. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Diduga akibat konsleting listrik, kandang ayam di Pedukuhan Bugel 1, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, ludes terbakar. Sebanyak 20.000 anakan ayam yang baru masuk kandang terpanggang. Kebakaran hebat terjadi di kandang pembesaran ayam di Pedukuhan Bugel Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Selasa 9 Juni 2026 malam. Pengelola kandang dibantu warga sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun gagal karena area kandang berisi barang yang mudah terbakar. Kobaran api dengan cepat merembet dan membakar seluruh isi kandang milik Purwanto ini. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di area kandang. Akibat kejadian ini, sebanyak 20.000 anakan ayam yang baru 1 hari masuk kandang terpanggang. Petugas pemadam kebakaran dan keselamatan Kulon Progo menerjunkan 3 unit kendaraan pemadam, 2 tangki milik BPBD dan 1 tangki dari Tagana Kulon Progo untuk menjinakkan api. Setelah berupaya sekitar 2 jam, api baru bisa dipadamkan. Langsung besar, Pak. Karena posisinya juga banyak barang-barang yang mudah terbakar, jadi sangat cepat sekali. Di dalamnya itu ada ayamnya juga? Ada, Pak. Baru tadi malam datang. Untuk kemarin sore tadi malam sudah datang, sekitar kapasitas 40.000 ekor. Mati semua berarti ya? Iya, DOC-nya sekitar 40.000 ekor. Kalau luasannya sendiri kisaran berapa ini? Itu mungkin lebih dari 5.000, lebih, Pak, 5.000 meter. Lebih. Karena banyak sekali tuh dengan kapasitas segitu, itu luasnya dengan lebih dari 5.000. Menyulitkan juga ya Pak? Iya. Kemudian penyebab dugaan awal kejadian ini adalah karena konsleting arus listrik. Dugaan awal. Selanjutnya kami sampaikan bahwasanya akibat dari kerugian kebakaran ini estimasi mencapai 2.170.000. Kemudian kami sampaikan bahwasanya Bapak Purwanto ini dalam mengelola kandang ayam bekerja sama dengan PT Trisula yang ada di Yogyakarta. Terima kasih. Kami dari BPBD Kulon Progo, dari Damkar Kulon Progo menerjunkan 3 mobil damkar, kemudian dibantu dengan tangki suplai air itu dari BPBD 2 tangki, kemudian 1 tangki dari Tagana Dinsos. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memadamkan api. Namun demikian karena api sudah melebar kemudian juga besar, ini mungkin ada kesulitan. Namun demikian alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa kita selesaikan. Akibat kejadian ini, pemilik kandang mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Warga diimbau agar lebih berhati-hati dan waspada, mengingat kondisi cuaca yang masuk musim kemarau
dan rawan terjadi insiden kebakaran. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, viral di media sosial, seorang pelajar diserang oleh segerombolan pelajar lainnya di Gang T, Palmerah Barat 6, Jakarta Barat saat hendak berangkat sekolah. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian punggung dan terpaksa tidak dapat mengikuti ujian sekolah. Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam aksi penyerangan segerombolan pelajar terhadap pelajar lainnya yang viral di media sosial. Korban F, pelajar kelas 11 sekolah menengah kejuruan, diserang saat hendak berangkat ke sekolah. Melintas di Gang T, korban berpas-pasan dengan gerombolan pelajar lainnya. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba salah satu sepeda motor yang berboncengan 3 orang menyerang korban dengan ikat pinggang. Tidak sampai di situ saja, merasa kurang puas, salah seorang lainnya mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan menyambetnya ke punggung korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka sobek di punggung dengan 7 jahitan. Korban pun tidak masuk sekolah untuk mengikuti ujian. Ini pagi-pagi kan dia mau berangkat sekolah nanti ya, ada ulangan. Dia udah ngomong sama anak kami kan jalan nanti ya, kira-kira jam 11 ya Mak ya. Jam 11 dia berangkat tuh, emang kebetulan kan lagi ulangan kan mereka tuh di mana-mana juga gitu, SMK 13 apa ya. Akhirnya berangkat mau jemput temennya di Manggisan. Nah mau jemput temennya tuh, pas dia di gang itu, Gang T namanya ya. Nah itu dia nggak pas dia nunduk, dia kan di motor. Pas dia nunduk, di depannya itu udah banyak tuh dari sekolah lain. Baru dari situ. Nggak tahu gimana, gue tahu dari motor tuh digituin katanya, pakai gesper pertama. Nah kedua pakai gituan, pakai sajam. Celurit ya? Iya jenisnya, udah gitu ya. Apa namanya? Mungkin nggak kena atau gimana, udah lewat kan tuh. Papasan udah lewat, nah yang anak itu turun lagi nguber gitu. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus penyerangan tersebut dan masih memeriksa anak berhadapan hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim unit reaksi cepat Jatanras Polda Sumatera Utara meringkus 8 anggota komplotan begal sadis yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Belawan. 3 diantaranya terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan. Delapan tersangka yang umumnya masih berusia remaja ditangkap tim URC Jatanras Polda Sumut di kediamannya masing-masing di Kecamatan Medan Marelan dan Medan Balawan, Sumatera Utara pada Senin 8 Juni 2026 dini hari. Sebelumnya petugas menggerebek salah satu rumah di Kecamatan Medan Marelan yang dijadikan markas para pelaku sebelum beraksi. Di rumah ini para pelaku merencanakan aksi pembegalan terhadap para pengendara motor yang menjadi korbannya. Dari penangkapan 8 pelaku, petugas berhasil menyita berbagai jenis senjata tajam yang biasa digunakan komplotan ini dalam menjalankan aksinya. Direktur Reserse Umum Poldasu, Kombes Riko Taruna Mauruh, saat dikonfirmasi media Selasa 9 Juni 2026 siang, membenarkan penangkapan 8 anggota begal sadis yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Belawan. Dari 8 tersangka yang diamankan, 3 diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing, diantaranya sebagai perencana, eksekutor, penadah, dan penyedia senjata tajam. Komplotan ini juga dikenal sadis dan tidak segan-segan melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya yang berusaha melawan. Dari hasil penyelidikan, diduga komplotan ini sudah melakukan aksi pembegalan di 8 TKP di wilayah hukum Polres Belawan sejak 2026. Terakhir, komplotan ini membegal seorang warga bernama Agus Riyadi yang ingin pergi kerja pada subuh. Korban yang mengendarai sepeda motor berusaha melakukan perlawanan dan mengalami luka di bagian leher akibat sayatan senjata tajam milik para pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, akibat tercebur ke dalam sumur sedalam 16 meter, seorang wanita lansia meninggal dunia di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis.
Seorang wanita lanjut usia Komariah 62 tahun dilaporkan terjatuh ke dalam sumur dengan kedalaman sekitar 16 meter di Desa Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Tim SAR gabungan Basarnas, Damkar, dan kepolisian mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Petugas menggunakan peralatan vertical rescue dan confined space rescue. Tim melakukan teknik khusus untuk turun ke dasar sumur untuk menjangkau korban yang berada di dasar sumur. Tak sampai 1 jam, petugas berhasil mengevakuasi korban yang dinyatakan pihak keluarga telah hilang dari rumah sejak Senin 8 Juni 2026 malam ini. Ternyata sudah dalam keadaan meninggal. Melaporkan evakuasi 1 orang terjebur sumur di Pekon Tiuk Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Selasa 9 Juni 2026. Pada pukul 22:10, terima info dari Damkar bahwa ada 1 orang terjebur sumur atas nama Ibu Komariah, usia 62 tahun. Untuk kedalaman sumur kurang lebih 14 meter dan alhamdulillah 40 menit korban berhasil dievakuasi. Jenazah korban saat ini telah diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan. Dari Tanggamus, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas gabungan Satpol PP Kecamatan Cengkareng bersama TNI Polri menggelar razia juru parkir liar atau yang kerap dikenal Pak Ogah. Sejumlah Pak Ogah yang panik berusaha kabur ketika akan diamankan petugas. Satu persatu jukir liar atau yang kerap dikenal Pak Ogah ini langsung diciduk petugas gabungan Satpol PP bersama TNI Polri dalam razia yang digelar di kawasan Taman Palem, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Razia ini digelar karena keberadaan juru parkir liar atau Pak Ogah di wilayah mereka yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan lalu lintas. Razia berlanjut ke sejumlah wilayah di kawasan Duri Kosambi dan Rawa Buaya. Petugas kembali berhasil mengamankan sejumlah Pak Ogah. Meski sempat menolak saat akan diamankan, namun para Pak Ogah ini tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas. Pada hari ini kami gabungan daripada 3 pilar dari Polisi, dari TNI, dari unit pemerintah daerah, P3S, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan melakukan operasi Pak Ogah di wilayah Cengkareng khususnya yang sudah banyak aduan, banyak meresahkan masyarakat. Bahkan ada info yang malak sampai 50.000 sampai 100.000 rupiah 1 kendaraan. Kepada masyarakat, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan saran masukan, sudah melaporkan. Kami berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin, melibatkan institusi terkait. Saat ini kami menjaring ada 5 Pak Ogah di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, khususnya titik yang sangat sering diadukan, dikeluhkan. Saya beri peringatan kepada Pak Ogah. Anda sudah merasakan masyarakat, sudah ada ketidaksenangan masyarakat dengan keberadaan Anda. Saya mengharapkan Anda tidak melakukan pengaturan lalu lintas lagi, karena juga membahayakan diri Anda ketika ada masyarakat yang tidak puas atau tidak senang dengan tindakan-tindakan Anda di jalan. Kepada masyarakat, tolong jangan memberikan rupiah kepada mereka. Selama saudara-saudara memberikan rupiah kepada mereka, mereka sulit untuk diberantas. Berilah teguran kepada mereka, sehingga mereka juga memiliki rasa takut kepada masyarakat. Selain 5 orang Pak Ogah, seorang lansia PPKS yang turut diamankan langsung dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya untuk dilakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat bentrokan di Jalan HM Joni Medan, Sumatera Utara pada Selasa dini hari tadi. Polisi berhasil membubarkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seorang warga merekam aksi bentrokan antara 2 kelompok remaja yang diduga masih berstatus pelajar dengan membawa senjata tajam. Aksi ini mengundang perhatian warga sekitar dan viral di media sosial. Dalam rekaman video tersebut, terlihat sejumlah remaja dengan mengendarai sepeda motor mengajak 2 kelompok lawan sambil menenteng senjata tajam.
Kelompok lain yang juga tersulut emosi berusaha mengejar kelompok lawannya yang juga membawa senjata tajam. Diduga kalah jumlah, kelompok remaja yang mengendarai sepeda motor berusaha menjauh namun terus dikejar oleh lawannya. Kepala lingkungan setempat Yusmizar pada Rabu siang mengatakan bentrokan dua kubu remaja diduga dari kelompok geng motor sempat membuat takut warga yang tinggal di lokasi dan pengguna jalan yang melintas. Perkelahian antara dua kubu remaja ini terhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Kota turun ke lokasi. Tidak ada korban dari dua kubu remaja yang diperkirakan masih berstatus pelajar tersebut. Anak-anak SMP, SMA. Itu apa penyebabnya biasanya? Orang itu kan main di IG bang, ya WA chat-chatan di IG kan. Nah, kita ketemu di sini gitu. Ya sering bang, cuma ya kan waktu daerah HM Jor ini kayaknya baru-baru berapa hari ini aja. Biasanya orang itu juga makmur. Nah, ada korban bu? yang pada saat ini nggak ada korban. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga lanjut usia yang sebelumnya dilaporkan hilang saat berada di area kebun di Desa Rumoong, Atas, Kabupaten Minahasa Selatan. Korban ditemukan dalam keadaan selamat pada operasi pencarian yang dilaksanakan Rabu pagi 10 Juni. Korban diketahui bernama Sance Wawointana, berusia 78 tahun, warga Desa Rumoong Atas, Kabupaten Minahasa Selatan. Sebelumnya korban dilaporkan belum kembali ke rumah setelah beraktivitas di kebun. Keluarga dan warga setempat sempat melakukan pencarian secara mandiri sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan menggelar briefing pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Operasi pencarian kemudian dimulai pada pukul 8:15 di area yang telah ditentukan. Setelah melakukan penyisiran di sejumlah titik, korban akhirnya berhasil ditemukan pada pukul 9:25. Korban ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan di kawasan perkebunan. Selanjutnya, korban dievakuasi menuju Puskesmas Tareran untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi ini melibatkan berbagai unsur, antara lain Possar Amurang, BPBD Minahasa Selatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Polsek Tareran, Koramil Amurang, SAR Komunikasi, serta masyarakat setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang pedagang warung kelontong Madura di Kota Bekasi, Jawa Barat tewas usai motor yang dikendarainya membawa jerigen bensin dan terlibat kecelakaan dengan mobil bak bermuatan gas LPG. Peristiwa kecelakaan ini terekam kamera CCTV. Beginilah detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Wibawa Mukti, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sepeda motor bermuatan jerigen BBM bertabrakan dengan mobil bak terbuka bermuatan gas LPG. Pengendara yang diketahui sebagai pemilik warung kelontong Madura tewas di tempat akibat benturan keras yang membuat korban terpental beberapa meter. Warga menduga pengemudi mobil bak melaju dengan kecepatan tinggi dalam kondisi mengantuk. Usai menabrak korban, sopir mobil langsung melarikan diri, sementara korban dievakuasi ke rumah sakit. Ade Kurniawan, saksi mata, mengatakan di lokasi kejadian Rabu pagi, saat itu korban hendak membeli bensin dengan membawa jerigen dari arah Kranggan menuju Jati Asih. Secara bersamaan, mobil bak dari arah berlawanan datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak motor korban. Kejadiannya sekitar jam 2:30 kayaknya. Katanya sih dia mau beli bensin. Ya terus si mobilnya tuh mobil ngantuk, dia kayak adu banteng gitu kan. Oh, adu banteng? Iya, terus jerigennya jatuh, motornya keseret. Nah, dia orangnya kayak kebanting gitu kan dari situ. Si korban berarti mau berangkat belanja berarti ya? Iya, belanja bensin. Soalnya kan dia warung Madura. Berarti langsung meninggal di tempat? Iya, meninggal di tempat. Petugas unit Laka Lantas Polsek Jati Asih melakukan olah TKP dan mengamankan sepeda motor milik korban. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap sopir mobil bak yang melarikan diri. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo ajak anak bangsa bangun kemandirian industri nasional. Simak informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Halo, selamat pagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak seluruh anak bangsa untuk membangun kemandirian industri nasional. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya jadi pasar bagi produk bangsa lain. Presiden RI Prabowo Subianto membuka Musyawarah Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Kota Bandar Lampung, Lampung pada Rabu 10 Juni 2026. Di hadapan para pengusaha muda peserta Munas, Presiden mengajak para pengusaha muda untuk membangun industri nasional yang kuat dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya jadi pasar bagi produk bangsa lain. Salah satu wujudnya ialah mendorong lahirnya produk nasional yang mampu bersaing. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung kendaraan buatan anak bangsa yang kini mulai digunakan oleh TNI dan Presiden RI. Setelah 81 tahun merdeka, kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri. Kita sudah mulai merintis, sekarang TNI sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia sendiri. Presidenmu, saya sekarang pakai mobil buatan rakyat Indonesia sendiri. Lebih lanjut disampaikan bahwa potensi pasar yang besar harus mampu dinikmati dan menjadi kekuatan bagi putra-putri Indonesia sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyebut program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini tentunya dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam konferensi persnya, Kepala Bako Muhammad Kodari menyampaikan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Menurut Kodari, sejumlah barang kebutuhan pokok yang dijual melalui koperasi mendapatkan respon positif dari warga karena harganya lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Salah satu produk yang paling banyak dicari adalah LPG yang juga permintaannya terus meningkatkan di berbagai daerah. Selain itu, produk minyak kita juga menjadi pilihan masyarakat karena dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah. Program KDKMP memberikan manfaat yang langsung terasa di kehidupan masyarakat. Memang yang paling populer, Bu Laksmi, dari kunjungan saya ke koperasi itu adalah LPG dan minyak goreng. Kalau LPG itu Bu, belum datang udah habis, pesan keluar. Harga LPG di pasaran saat ini sekitar 20.000, di koperasi 16.000. Minyak kita biasanya di pasaran 21.000, di koperasi 15.700. Sebenarnya masyarakat dapat menghemat sekitar 33 triliun rupiah. Dan juga Pak Regi. Dengan perincian 4 tabung gas per keluarga kali 12 bulan kali 74 juta keluarga dikalikan 4.000 rupiah, maka untuk tabung gas yang bisa dihemat para keluarga di seluruh Indonesia adalah 14,2 triliun. Kemudian untuk minyak goreng yang bisa dihemat, matematikanya sebagai berikut: 4 liter minyak kali 12 bulan kali 74 keluarga kali selisih harga penghematan Rp5.300 liter, maka totalnya adalah 18,82 triliun. Jadi dengan KDKMP ini masyarakat Indonesia secara total mendapatkan keringanan atau penghematan 33 triliun rupiah per tahun. Dari Jakarta, Jana Bilah, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menargetkan renovasi hingga 400 rumah sakit dan modernisasi 10.000 puskesmas dalam 3 tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Dalam 3 tahun ke depan, pemerintah menargetkan renovasi dan pembangunan 350 hingga 400 rumah sakit,
serta modernisasi 10.000 puskesmas guna memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain memperkuat infrastruktur, pemerintah juga menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional dengan mendistribusikan hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan medis, terutama di wilayah yang selama ini masih terbatas fasilitas kesehatan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan rumah sakit daerah terus berjalan, dengan 22 RSUD telah dibangun pada 2025 dan 22 rumah sakit baru akan dibangun pada 2026. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh, rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan. Saudara-saudara, kita sudah bangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun 2025 dan 2026 ini kita bangun 22 lagi. Dan saya katakan bahwa kita akan bangun dan modernisasi 350 rumah sakit dalam 3 tahun yang akan datang. Kepala negara juga menekankan pentingnya pengelolaan fasilitas kesehatan secara profesional, transparan, serta bebas dari korupsi, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Rumah sakit pertama sudah selesai dibangun dan sudah mulai melayani masyarakat. Saya berpesan agar rumah sakit ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dilaksanakan manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Rakyat, masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran rumah sakit ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana hangat terjadi di RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, saat Presiden Prabowo menyapa para bayi yang baru lahir. Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga menyempatkan diri mendoakan para pasien yang sedang dirawat. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung disambut antusias oleh masyarakat serta tenaga kesehatan. Kehadiran Presiden juga menjadi bagian dari peresmian peningkatan status rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C. Sebelum peresmian, Presiden Prabowo meninjau langsung sejumlah fasilitas rumah sakit untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Presiden juga berdialog dengan para dokter dan tenaga medis terkait pelayanan serta kondisi fasilitas yang tersedia. Suasana hangat terasa saat Presiden menyapa para pasien, termasuk seorang ibu yang membawa bayinya untuk berobat. Dalam kesempatan itu, Presiden berbincang, mendoakan pasien serta menyapa warga lainnya yang sedang menunggu pelayanan, sehingga menciptakan momen penuh keakraban dan kebahagiaan di lingkungan rumah sakit. Habis berobat kita doain Prabowo. Nama-namanya Kaisar. Oh.
Ya Pak, baru selesai berobat Pak, nungguin Pak Prabowo. Rezeki ketemu Pak Presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, warga pesisir di Pulau Ontolowe, Nusa Tenggara Timur menjadikan budidaya rumput laut sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama. Dengan memanfaatkan perairan dangkal dan jernih dan kaya nutrisi, usaha ini mampu memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat pesisir di tengah hasil tangkapan ikan yang tidak menentu. Hamparan tali-tali budidaya terlihat membentang di perairan dangkal Pulau Ontolowe, Nusa Tenggara Timur. Di lokasi ini, para petani secara telaten mengikat bibit rumput laut ke tali sebelum menurunkannya ke dalam laut untuk dibudidayakan. Rumput laut tidak memerlukan tanah, pupuk maupun air tawar untuk tumbuh. Cukup dengan sinar matahari, air laut dan juga perawatan rutin, tanaman ini dapat berkembang dengan baik. Menurut petani, dalam waktu sekitar 2 bulan, bibit yang awalnya berukuran kecil akan tumbuh dan siap dipanen. Setelah diangkat dari laut, hasil panen kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering sebelum dijual kepada pengepul. Pengadaan tali. Setelah pengadaan tali, kita bikin cincin kayak begini. Jarak antara ini dan ini 20 cm. Pengadaan, jadi satu tali ini dengan 30 meter. Setelah kita proses pengambilan bibit, awalnya kan besar. Nanti kita dibagi kecilnya begini. Dalam jangka 2 bulan, dia akan besar. Dia akan menjadi besar proses panen. Tapi bukan panen semua. Kita angkat sebagian buat pembibitan kayak begini. Para petani mengaku dapat melakukan panen setiap 2 bulan sekali dengan harga jual rumput laut kering sekitar Rp10.000 per kilogram. Bagi warga setempat, budidaya rumput laut menjadi penopang perekonomian keluarga, terutama saat hasil berlaut tidak sesuai dengan harapan. Indonesia merupakan salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Sebagian besar produksinya berasal dari petani skala kecil yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Nusantara. Setelah melalui proses pengumpulan dan juga pengolahan rumput laut, Indonesia diekspor ke berbagai negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Produk ini kemudian dimanfaatkan untuk industri makanan, kosmetik, farmasi, hingga penelitian ilmiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan merupakan penataan dan penertiban rumah dinas yang berdiri di atas aset negara milik TNI Angkatan Darat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui tahapan yang terencana, persuasif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Objek yang ditertibkan merupakan bagian dari aset Denzi Jihandak SDS Pusat Zeni Angkatan Darat atau Pusziat seluas 44.841 meter persegi yang telah memiliki sertifikat hak pakai nomor 00184 tahun 2016 atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ TNI Angkatan Darat. Penataan kawasan tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan organisasi satuan dari Kompi Zeni Jihandak menjadi detasemen Zeni Jihandak. Pengembangan organisasi ini berdampak pada bertambahnya personil serta meningkatnya kebutuhan rumah dinas dan fasilitas pendukung bagi prajurit aktif dalam menunjang pelaksanaan tugas. Sesuai ketentuan yang berlaku, rumah-rumah tersebut berstatus rumah negara golongan 2 yang diperuntukkan bagi anggota TNI aktif. Oleh karena itu, rumah dinas wajib dikembalikan kepada satuan apabila penghuni telah memasuki masa purna tugas, pindah satuan, atau tidak lagi memiliki hak untuk menempatinya. Berdasarkan pendataan terakhir, kawasan X-Zikon 15 dihuni oleh 152 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 45 kepala keluarga telah mengosongkan rumah dinas secara sukarela setelah memperoleh penjelasan mengenai status aset dan kebutuhan organisasi satuan. Dalam proses tersebut, TNI AD juga memberikan bantuan pengangkutan barang dan dukungan lainnya guna membantu kelancaran pengosongan rumah dinas. Sebelum pelaksanaan penertiban, Pusziat telah melakukan berbagai langkah persuasif dan administratif secara bertahap. Sosialisasi dilaksanakan sejak Juli hingga Agustus 2024 dengan melibatkan unsur RT, RW, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, serta para penghuni rumah dinas. Selanjutnya diterbitkan Surat Peringatan 1 pada 16 Oktober 2024, Surat Peringatan 2 pada 17 Desember 2024, dan Surat Peringatan 3 pada 31 Juli 2025, sebagai bagian dari proses penegakan administrasi yang transparan dan akuntabel.
Saat pelaksanaan penataan dimulai, masih terdapat 107 kepala keluarga yang menempati kawasan tersebut. Penertiban dilakukan secara bertahap dan terukur. Pada tahap awal berhasil ditertibkan 58 kepala keluarga, sementara sisanya masih dalam proses lanjutan yang dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan koordinasi dan pendampingan aparat terkait guna memastikan proses berjalan aman, tertib, dan kondusif. Penertiban juga diprioritaskan terhadap bangunan yang telah kosong dan tidak lagi digunakan sesuai peruntukannya. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan dan pengamanan aset negara untuk mendukung kepentingan organisasi serta kesejahteraan prajurit aktif. TNI AD berkomitmen untuk terus mengedepankan pendekatan humanis, komunikatif, dan sesuai koridor hukum dalam setiap upaya penataan aset negara. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Dasko meyakini pemerintah telah menyiapkan strategi khusus soal nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, strategi khusus tersebut akan kembali menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta indeks harga saham gabungan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan indeks harga saham gabungan saat ini menunjukkan tren penguatannya di angka 17.900. Sedangkan indeks harga saham gabungan berhasil bertahan di dalam zona hijau. Hal tersebut disebabkan kuatnya kepercayaan pasar kepada pemerintah, sehingga mempengaruhi nilai tukar rupiah dan IHSG. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pemerintah juga menyiapkan strategi khusus agar nilai tukar terus menguat. Dasko juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera melepas dolar, dikarenakan rupiah akan menguat pekan depan. Ya, saya pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Ya, mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar. Itu himbauan saya sih, demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebijakan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara atau ASN yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 mencatatkan hasil positif. Dalam 2 bulan pertama pelaksanaannya, pemerintah berhasil mencapai efisiensi anggaran hingga triliunan rupiah. Salah satu kontribusi terbesar berasal dari penghematan perjalanan dinas yang secara nasional mencapai 1,94 triliun rupiah. Selain itu, efisiensi penggunaan listrik, bahan bakar minyak kendaraan dinas, serta air berhasil menghasilkan penghematan tambahan sebesar 65,61 miliar rupiah. Dari sisi kinerja organisasi, hasil evaluasi menunjukkan 94% instansi pemerintah atau 135 dari 143 instansi mampu mencapai kinerja sesuai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, pelayanan kepada masyarakat juga menunjukkan peningkatan responsivitas. Berdasarkan data Kementerian PAN-RB, 96% pegawai pemerintah pusat dan 82% pegawai pemerintah daerah mampu merespon komunikasi masyarakat dalam waktu kurang dari 5 menit. Capaian tersebut menunjukkan pelayanan publik tetap berjalan cepat dan efektif, meski pola kerja yang diterapkan lebih fleksibel. Pemerintah juga mencatat 95% layanan publik di seluruh Indonesia tetap berjalan stabil selama pelaksanaan skema work from home atau WFH. Penghematan paling signifikan merujuk pada data Kementerian PAN-RB terjadi pada anggaran perjalanan dinas secara nasional, yaitu 1,94 triliun. Langkah efisiensi berhasil diterapkan secara luas. 113 instansi membatasi fasilitas kantor,
109 membatasi kendaraan dinas dan 106 membatasi perjalanan dinas. Transformasi budaya kerja ASN ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun birokrasi yang lebih produktif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Melalui pola kerja yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah memastikan kondisi pasokan pangan nasional tetap aman dan terkendali. Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman saat meninjau langsung Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada Selasa lalu. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman meninjau langsung Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur guna memastikan ketersediaan pasokan beras dan stabilitas harga pangan nasional. Dari hasil pemantauan yang dilakukan pada Selasa lalu, stok beras di Pasar Induk Cipinang terpantau melimpah. Pasokan dari berbagai daerah berjalan lancar dan daya beli masyarakat tetap stabil. Harga beras medium saat ini berada di kisaran Rp12 hingga Rp13.000 per kilogram. Sementara kenaikan tipis pada beras premium dinilai masih wajar dan dipengaruhi faktor musiman pasca Idul Adha. Dudung menegaskan pemerintah akan terus memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Selain beras, pasokan komoditas pangan lainnya termasuk minyak kita juga terpantau aman dan terkendali. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas pangan nasional melalui pengawasan pasokan, distribusi, dan harga, guna menekan inflasi serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, kebahagiaan terlihat dari wajah warga Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Usai pembangunan jembatan perintis Garuda resmi rampung dan siap digunakan. Jembatan berwarna merah putih yang melintasi Sungai Waiharu kini menjadi akses penting bagi ratusan kepala keluarga di wilayah tersebut. Pembangunan jembatan perintis Garuda di Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat telah rampung 100% dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Jembatan gantung sepanjang 60 meter dengan lebar 1,2 meter tersebut menjadi penghubung utama antara Dusun Bandar Agung dan Dusun Bandar Rejo yang selama ini membutuhkan akses penyeberangan yang lebih aman. Kehadiran jembatan yang dicat dengan warna merah putih ini disambut antusias oleh masyarakat, terutama anak-anak yang tampak ceria dan senang saat mencoba melintasi jembatan baru tersebut. Kepala Desa Pekon Bandar Agung Sunarto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, TNI Angkatan Darat, serta seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan yang sangat dibutuhkan warga. Pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperkuat konektivitas wilayah pedesaan dan daerah terpencil sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Dengan rampungnya jembatan tersebut, sekitar 500 kepala keluarga atau hampir 2.000 jiwa kini dapat menikmati akses transportasi yang lebih cepat, aman, dan nyaman. Mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Presiden atas terbangunnya jembatan gantung perintis Garuda ini melalui TNI Kabupaten Lampung Barat. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR menanggapi kenaikan BBM non-subsidi. Informasi selanjutnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon menanggapi perihal kenaikan bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang salah satunya jenis Pertamax. Kenaikan harga tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi khususnya jenis Pertamax menjadi keluhan masyarakat yang kini menyentuh di angka 16.250.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi 6 DPR Herman Heron mengatakan bahwa pemerintah telah menekan harga BBM non-subsidi tersebut. Pasalnya ia menyebut harga yang semestinya yakni sebesar Rp20.000. Oleh karena itu dengan menekan harga Rp16.250 merupakan bentuk kepedulian pemerintah agar tidak membebani serta menurunkan daya beli masyarakat. Yang subsidi sampai hari ini dan sampai akhir tahun kan sudah disampaikan oleh pemerintah tidak akan naik. Oleh karenanya tetap itu dijaga sebagai upaya supaya masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan BBM bersubsidi atau yang teralokasi penerima BBM bersubsidi tetap bisa menjalankan aktivitasnya tanpa bebannya meningkat. Nah, yang floating price sebagian sudah naik, namun sebagiannya masih ditahan oleh pemerintah agar tidak membebani, tidak kemudian menurunkan daya beli masyarakat. Atau bisa juga ini akan menjadi trigger untuk meningkatkan harga-harga lainnya. Oleh karenanya masih ditahan di 12.000 sekian. Nah, kemudian naik ke 16.000, ini masih ada upaya pemerintah untuk tetap juga menahan pada harga tertentu yang diharapkan ini dapat membantu masyarakat. Karena seyogyanya kalau dengan kenaikan harga hari ini, harga yang berlaku itu semestinya 20.000, tapi masih ditahan di harga 16.000. Jadi saya kira ya kita memberikan apresiasi lah ke pemerintah yang juga memperhatikan terhadap sektor-sektor yang ini sangat vital, sangat penting bagi masyarakat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang Republik Indonesia atau KRI Selar 879 untuk menjalankan misi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kepulauan Sangihe, Talaut, Sulawesi Utara. Langkah ini menjadi bagian dari respon cepat dalam mendukung penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak. Pengerahan KRI Selat 879 dilakukan atas perintah dan Kodaeral 8, Laksda TNI Deri Triyesananto Suhendi. Kapal tersebut ditugaskan untuk mengangkut berbagai kebutuhan mendesak bagi warga terdampak gempa bumi di wilayah Kepulauan Sangihe dan Talaut. Bantuan yang dibawa mencakup bahan makanan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan darurat, serta dukungan personil untuk membantu proses penyaluran bantuan dan penanganan warga. Kehadiran KRI Selar 879 diharapkan dapat mempercepat distribusi logistik ke daerah-daerah kepulauan yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Langkah ini juga menjadi dukungan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Dan Kodaeral 8 menegaskan pengerahan KRI Selar 879 merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini juga menjadi implementasi arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali agar seluruh jajaran TNI AL siap memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan DPR Dasko menyebut pembelian saham Bank BCA yang saat ini dalam kondisi murah tidak masalah jika dilakukan mekanisme yang berlaku di pasar modal. Dasko menilai Bank BCA merupakan salah satu perusahaan swasta nasional yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan pembelian saham Bank BCA ini bisa menjadi pertimbangan bagi para investor. Pasalnya saat ini saham Bank BCA relatif murah sehingga pembeliannya dapat dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di pasar modal. Dasko mengatakan Bank BCA merupakan salah satu perusahaan swasta yang dinilai memiliki posisi strategis. Oleh karena itu, menurutnya pembelian saham tidak masalah mengingat harga saham BBCA pada Kamis pagi tercatat mengalami kenaikan 1,7% dan berada di Rp5.750.000 per lembar. Saya pikir kalau Bank BCA sepanjang dilakukan dengan mekanisme pasar, ya apalagi saat ini kan sahamnya sedang lumayan agak murah, ya dibeli aja karena dengan termasuk swasta nasional yang strategis, sepanjang itu melalui mekanisme pasar pembeliannya itu nggak ada masalah menurut saya, silakan aja dibeli. Demikian, terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Daparskiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah terus melakukan pembenahan program makan bergizi gratis dengan melakukan penataan ulang tata kelola yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan terawasi hingga ke daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, pemerintah tengah menyempurnakan tata kelola program makan bergizi gratis yang ditargetkan rampung dalam 1 bulan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah mengatakan pihaknya akan memperkuat sistem pengawasan dan koordinasi program MBG hingga ke tingkat daerah. Oleh karenanya, setiap provinsi, kabupaten, dan kota akan memiliki penanggung jawab program MBG untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai standar dan tepat sasaran. Saudara-saudara sekalian, program MBG kebijakan utama Pak Presiden yang sangat bagus, sangat baik. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini. Dan pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, ya diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita. Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, 1 bulan ya Pak Tomsi ya, 1 bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Dani yang dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Pembenahan ini diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam memperluas cakupan program MBG yang menyasar puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah optimistis penataan tata kelola yang lebih kuat akan membuat program MBG berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran bagi masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kehutanan memfokuskan pelaksanaan proyek leverage pada upaya konservasi hutan di Pulau Sumatera. Program ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan ekosistem hutan serta menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati. Kementerian Kehutanan menetapkan konservasi hutan Sumatera sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan proyek leverage. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan ekosistem hutan yang menjadi habitat berbagai satwa liar dan sumber kehidupan masyarakat sekitar hutan. Melalui proyek ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan pembiayaan dan kerjasama berbagai pihak guna mendukung program konservasi secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan menekan ancaman kerusakan lingkungan. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, program konservasi diharapkan dapat memberikan manfaat lingkungan maupun sosial secara jangka panjang. Prinsipnya sebetulnya dukungan leverage tadi, ya sebagaimana kita sampaikan dan tegaskan oleh dari arahan Pak Wakil Menteri ya, Pak Rahmat Marzuki, bahwa ini adalah memperkuat sistem penegakan hukum yang memang dalam upaya penindakan maupun sampai dari sebetulnya dari awal itu pengaduan sampai penindakan, bahkan konteks besarnya penanggulangan untuk pencegahan itu tidak bisa dilakukan oleh satu institusi, dalam hal ini ada Kementerian Kehutanan maupun Direktorat Jenderal Gakum. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Menduk Bangga Wihaji menegaskan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 menjadi momentum untuk mendorong terwujudnya lansia yang tetap aktif. Kemenduk Bangga juga menyoroti persoalan kesepian pada lansia yang berpotensi memicu gangguan kesehatan mental hingga depresi. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menegaskan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 menjadi momentum untuk mendorong terwujudnya lansia yang tetap aktif, mandiri, dan produktif di tengah meningkatnya populasi lanjut usia di Indonesia. Menduk Bangga menyebut pemerintah perlu hadir untuk menjawab tantangan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia yang kini mendekati 12% dari total populasi nasional. Menurutnya, program sekolah lansia dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup lansia, tetapi juga menjaga mereka tetap produktif melalui berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk program kewirausahaan lansia.
Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi fenomena populasi menua. Saat ini terdapat sekitar 3.051 sekolah lansia di seluruh Indonesia yang terintegrasi melalui aplikasi sistem lansia berdaya. Program tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya lansia yang sehat, tangguh, mandiri, dan tetap produktif. Selain aspek ekonomi, Kemenduk Bangga juga menyoroti persoalan kesepian pada lansia yang berpotensi memicu gangguan kesehatan mental hingga depresi. Karena itu, sekolah lansia didorong menjadi ruang interaksi sosial yang memungkinkan para lansia tetap aktif, berjejaring, berbagi pengalaman, dan memperoleh dukungan sosial dari sesama peserta. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengubah paradigma lansia dari kelompok yang dipandang sebagai beban menjadi kelompok yang tetap memiliki nilai produktif dan kontribusi bagi keluarga maupun masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan di Jakarta pada 10 Juni 2026. Acara ini digelar sebagai bentuk pembinaan dan pemberdayaan wirausaha muda secara komprehensif. Pada Rabu 10 Juni 2026, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wamen UMKM Helvi Moraza, dan Wamen Diktisaintek Fauzan menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan di Jakarta. Bursa Wirausaha Unggulan menjadi wadah untuk mendorong peningkatan rasio kewirausahaan nasional, sekaligus menumbuh kembangkan wirausaha muda yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing. Menko Muhaimin menyatakan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh munculnya para wirausahaan baru, naik kelas para UMKM, kayak misalnya es krim ini, dari kelapa naik kelas, bisa menyaingi yang gede-gede nanti. Yang paling penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi bisa diberikan kontribusi oleh UMKM sekaligus dinikmati UMKM kita. Itulah yang disebut ekonomi konstitusi. Sementara itu, Menteri Maman menyatakan bahwa acara ini pun digelar dalam rangka Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 sebagai upaya pembinaan dan pemberdayaan wirausaha muda secara komprehensif. Apa dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support dalam satu program di Bursa Wirausaha ini. Tujuannya tentunya untuk menaikkan rasio kewirausahaan kita dan menciptakan wirausaha muda, wirausaha baru. Menteri Maman mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama menciptakan lebih banyak wirausaha unggulan untuk Indonesia yang semakin maju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah resmi menetapkan Provinsi Lampung sebagai lokasi perdana pengembangan ekosistem bioetanol nasional. Kebijakan transisi energi nasional ditargetkan mulai berlaku penuh pada tahun 2028. Pemerintah pusat resmi menetapkan Provinsi Lampung sebagai lokasi perdana pengembangan ekosistem bioetanol nasional. Keputusan strategis ditandai lewat penandatanganan deklarasi bersama atau Joint Declaration antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, Pertamina New and Renewable Energy, dan Toyota Group di VIP Lounge Bandara Raden Inten II, Selasa 9 Juni 2026. Disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todo Tua Pasaribu. Kesepakatan menjadi langkah nyata pengamanan mandatori bahan bakar campuran etanol 10%. Kebijakan transisi energi nasional ditargetkan mulai berlaku penuh pada tahun 2028. Lampung adalah jaminan feedstock yang paling mungkin terhadap pengembangan daripada industri bioetanol. Itu nggak bisa dikatakan. Yang kedua, dari posisi strategisnya, geografisnya, Lampung ini kita harapkan nanti untuk meng-cover ya, setidak-tidaknya kebutuhan nanti etanol di Sumatera, karena kita sudah punya infrastruktur tol yang akhir tahun ini sampai ke Jambi, mulai dari Lampung,
Yusuf Baksel bisa kita kabur. Harapannya ini kita bisa kawal bersama-sama, Pak Bu. Ya, nanti kita mulai aja Pak. Karena yang belum ada bicara etanol ini adalah penggunaan daripada industri plannya. Plannya bangun, kita pikirkan bagaimana strategi insentif terhadap penanaman dalam kerangka mensupport bioetanol sebagai ketahanan energi. Wakil Menteri Todo Tua menegaskan proyek hilirisasi energi bukan sekadar wacana. Tahap konstruksi pabrik dijadwalkan mulai berjalan pada Agustus mendatang dan ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2027. Dalam proses produksinya, pemerintah menggandeng PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Toyota Suso Indonesia untuk mengembangkan teknologi bioetanol generasi kedua. Teknologi canggih disiapkan agar pabrik mampu mengolah berbagai jenis bahan baku hingga limbah hasil panen. Sebagai penopang bahan baku utama, pemerintah juga telah menyiapkan lahan pengembangan sorghum seluas 4.894 hektar di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Bagi pemerintah Provinsi Lampung, proyek raksasa energi menghadirkan solusi konkret atas tingginya produktivitas pertanian daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Partai Demokrat membantah dugaan keterlibatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Bantahan tersebut disampaikan menyusul beredarnya unggahan di media sosial yang mencantumkan frasa 2 orang kolonel usulan AHY dalam kaitannya dengan kasus tersebut. Partai Demokrat memberikan tanggapan terkait beredarnya unggahan di media sosial yang mengaitkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan AHY tidak memiliki keterkaitan dengan Sony Sonjaya maupun proses yang berhubungan dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Herzaki menyebut AHY tidak pernah memberikan rekomendasi, usulan, atau dukungan kepada Sony Sonjaya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Herzaki juga menilai narasi yang beredar di media sosial tidak menjelaskan identitas pihak yang dimaksud, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengaitkan AHY dengan perkara tersebut. Menanggapi postingan salah satu media online tanggal 9 Juni 2026 yang memuat daftar nama terkait kasus BGN dan mencantumkan frasa 2 orang kolonel usulan AHY, Partai Demokrat perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut. 1. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tidak mengenal saudara Sony Sonjaya. 2. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan saudara Sony Sonjaya. 3. AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan ataupun meminta dukungan kepada saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa AHY maupun siapa 2 orang kolonel yang dimaksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun. 5. Karena itu, frasa 2 orang kolonel usulan AHY, jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, 8 anggota OPM kembali ke pangkuan NKRI. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, 8 anggota TPNPB OPM Kodap 15 Ngising Kanum
memilih kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ikrar kesetiaan tersebut dilakukan di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, dan disaksikan oleh TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta ratusan warga. Suasana khidmat mewarnai kegiatan ikrar kesetiaan 8 anggota TPNPB OPM Kodap 15 Ngisi Kanum yang memilih kembali ke pangkuan NKRI di lapangan distrik Kiwirok. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Panglima Komando Operasi TNI Habema, Brigjen TNI Rianto, unsur pemerintah distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta warga dari berbagai kampung di wilayah Kiwirok. Dalam kesempatan tersebut, 8 anggota TPNPB OPM menyerahkan bendera bintang kejora, menandatangani naskah ikrar, menyatakan kesetiaan kepada NKRI, serta menyerahkan senjata yang dimiliki. Sementara itu, pemerintah distrik Kiwirok menyambut positif langkah tersebut dan berharap situasi keamanan yang kondusif dapat mendukung pembangunan serta aktivitas masyarakat di wilayah Pegunungan Bintang. Adapun usai proses ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial, pelayanan kesehatan, dan ramah tamah bersama masyarakat sebagai wujud penguatan hubungan antara aparat dan juga warga. Mengucapkan kepada semua kesatuan yang kita lakukan kerjasama, dan ini pertama sekali kami Kiwirok sudah mendekati dengan rekan-rekan kami, akhirnya dengan kami pemerintah maupun dengan TNI Polri kita kerjasama, kita jalankan sama-sama, akhirnya 8 anak sudah bisa kembali ke negara Republik Indonesia. Ini kami sangat bersyukur, dan yang lain juga kami akan terus mendekati dengan masyarakat, dengan pemuda yang lain, supaya yang lain juga seperti ini, supaya kegiatan ke depan untuk Kiwirok kita bisa pulihkan kembali dan kita bisa bangun kembali. Amin. Dan kita bisa jalankan apa yang dihendaki pemerintah, kita tetap akan jalankan. Kita sudah berjuang ini bukan secara kepaksaan, tapi ini secara sukarela dari masyarakat kami. Dan kami tidak mau lakukan yang begini-begini terus. Kami mau hidup damai dan mau beraktivitas kembali seperti Kiwirok dulu. Jadi tidak ada yang menyalahkan kepada TNI Polri yang ada, terutama untuk delapan ini keikhlasan masyarakat sendiri datang supaya ke depan yang lain juga bisa mengikuti dengan delapan ini. Jihan Nabilah, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kado spesial bagi warganya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan layanan transportasi umum hingga tiket masuk sejumlah tempat wisata populer akan digratiskan. Untuk menyambut HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni, 27-28 Juni, kita akan membebaskan transportasi umum, kemudian kita akan menggratiskan orang masuk Ancol, masuk Ragunan, dan juga museum-museum yang ada. Kabar gembira bagi warga ibu kota yang ingin merayakan hari ulang tahun Kota Jakarta. Pemprov Jakarta akan membebaskan biaya tarif transportasi umum mulai dari Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta, serta tiket masuk ke berbagai tempat wisata unggulan pada akhir pekan 27 hingga 28 Juni 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan, kado ini diberikan agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari fasilitas publik milik daerah. Adapun destinasi wisata yang digratiskan antara lain Taman Impian Jaya Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan, serta museum di bawah pengelolaan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan warga, namun juga menjadi stimulus untuk meningkatkan budaya menggunakan fasilitas publik. Jakarta ini kan sekarang untuk urusan secara menyeluruh karena hampir setiap hari kita rapatkan, kita dalami, maka orang yang kemudian kalau menggunakan fasilitas publik secara terus-menerus pasti akan mendapat manfaat yang banyak. Bahkan secara khusus nanti untuk menyambut HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni, 27-28 Juni, kita akan membebaskan transportasi umum, kemudian kita akan menggratiskan orang masuk Ancol, masuk Ragunan, dan juga museum-museum yang ada.
Nggak mungkin orang itu mendapatkan itu kalau kemudian dia tidak punya data tentang transportasi umumnya. Sejalan dengan hal itu, Pemprov DKI juga terus berupaya meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum di tengah beragam pilihan moda transportasi umum. Mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek hingga Mikrotrans Jaklingko. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Festival Dekorasi Kampung Betawi di Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat disambut antusias ribuan warga. Dengan menyajikan ikon kearifan lokal, Kampung Betawi seperti pencaksilat, kesenian tradisional Betawi hingga beragam macam kuliner makanan ciri khas Betawi dihadirkan. Festival Dekorasi Kampung Betawi di Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis siang berlangsung meriah. Dalam kurun waktu 1 bulan, warga di Kota Bambu Utara ini mempersiapkan beragam ikon atau ciri khas budaya Betawi seperti mural, dekorasi rumah Betawi, taman literasi, dan kuliner khas Betawi dihadirkan. Berbagai pentas kesenian seperti gambang kromong hingga lenong Betawi turut ditampilkan. Dalam kesempatan kali ini, Lurah Kota Bambu Utara Setiabudi menyampaikan pihaknya mengapresiasi adanya kegiatan Festival Dekorasi Kampung Betawi. Menurutnya, festival ini merupakan bentuk pertumbuhan ekonomi budaya, di mana masyarakat dapat mengambil manfaat dari nilai-nilai budaya yang hidup dan dapat diteruskan oleh generasi muda ke depannya. Kami Lurah Kota Bambu Utara sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat RW 5 khususnya dan Kota Bambu Utara pada umumnya yang telah menyelenggarakan lomba Festival Kampung Budaya Betawi. Aspek penilaian dari Dewan Juri terkait dengan keindahan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan sekitar lokasi penilaian lomba. Dan saya pastikan persiapan kami ini antara pemerintah kelurahan dengan warga masyarakat R05 dalam menit pengurus 05 ini luar biasa solid, luar biasa, kalau bersih luar biasa. Persiapan kami hanya sebulan ya Pak RW ya, sebulan full. Pak RW merangkul semua warga masyarakatnya melalui ketua RT-nya, para kadernya untuk sama-sama seolah-olah artinya ini milik kita semua gitu. Pihaknya berharap Kota Bambu Utara bisa mewakili Kampung Betawi sekecamatan Palmerah atau tingkat Kota Jakarta Barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Indonesia dan Rumania membahas potensi penguatan kolaborasi terutama dalam bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperluas kolaborasi kedua negara melalui berbagai program strategis. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kedutaan Besar Rumania di Indonesia membahas peluang penguatan kerjasama di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Iuliarto, dengan Duta Besar Rumania untuk Indonesia dan Adrian Balanescu. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperluas kolaborasi kedua negara melalui berbagai program strategis yang mencakup mobilitas akademik, riset, inovasi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Brian menjelaskan bahwa Indonesia saat ini tengah memperkuat berbagai bidang riset prioritas nasional, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, pengelolaan air bersih, hilirisasi teknologi, hilirisasi industri, digitalisasi, pertahanan, serta teknologi semikonduktor. Melihat keunggulan Rumania dalam bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics, Indonesia mendorong terbentuknya kolaborasi yang lebih erat antara perguruan tinggi dan lembaga riset kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji, sebagian jemaah memanfaatkan waktu luang dengan melakukan city tour ke kota Taif. Kota yang terletak di kawasan pegunungan ini dikenal dengan udaranya yang lebih sejuk dibandingkan Mekah, serta memiliki wahana kereta gantung yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Usai menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji, sejumlah jemaah memanfaatkan waktu luang dengan mengunjungi kota Taif, salah satu destinasi wisata favorit yang berada di sekitar Mekah. Taif merupakan daerah dataran tinggi yang terletak sekitar 90 km dari kota Mekah.
Berada di kawasan pegunungan Al-Hada dengan ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut, kota ini memiliki suhu yang lebih sejuk dan pemandangan alam yang menawan. Salah satu daya tarik utama di Taif adalah wahana kereta gantung atau gondola yang membentang di atas lembah dan pegunungan berbatu. Dari dalam gondola, pengunjung dapat menikmati pemandangan pegunungan, jalan berliku, serta hamparan lembah yang menjadi ciri khas kawasan Al-Hada. Untuk menikmati wahana ini, pengunjung dikenakan biaya sekitar 55 rial. Perjalanan dari atas menuju bawah memakan waktu sekitar 15 menit dan 15 menit untuk kembali ke atas, sehingga total durasi satu putaran mencapai 30 menit. Selain menawarkan keindahan alam, Taif juga memiliki nilai sejarah dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Kota ini dikenal sebagai salah satu tempat yang pernah didatangi Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islami. Di Taif, Rasulullah SAW mengalami penolakan dan perlakuan yang menyakitkan dari sebagian penduduk setempat. Meski demikian, beliau tetap memilih bersabar dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Dalam sebuah riwayat, ketika ditawari hukuman oleh malaikat bagi penduduk Taif, Rasulullah justru memohon agar mereka diberikan petunjuk oleh Allah. Kisah ini menjadi teladan tentang ketabahan, kasih sayang, dan sifat pemaaf yang patut diteladani. Bagi jemaah, kunjungan ke Taif bukan hanya menjadi sarana penyegaran setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang padat, namun juga menjadi momen untuk menikmati keindahan alam sekaligus mengenang jejak sejarah dakwah Islam. Yang Batam begitu indah, pemandangannya begitu menyenangkan. Ini adalah rezeki untuk bisa sampai ke sini. Kalau dikatakan mahal sih mahal ukuran kita, tapi dengan kita menunggu 13 tahun untuk kesini rasanya puas. Berarti setelah Al-Husna, iya, kita City-Tour dulu. City-Tour dulu, ya. Sebelum bergeser ke Madinah. Enggak, mencoba seru sekali. Seneng banget, itu tadi saya bilang kalau di Indonesia ada Taman Mini kan cuma sedikit tuh, kalau di Taman Mini sini panjang, pemandangannya bagus banget. Tadinya terasa agak mahal ya, tapi setelah dijalani kayaknya pantas-pantas aja tuh dengan perjalanan yang begitu bagus, rasanya pas. Kesan-kesannya sangat memuaskan sih, amazing. Ya, kalau harganya sesuai lah sebanding. Keindahan alam pegunungan, udara yang sejuk, serta nilai sejarah yang dimilikinya menjadikan Taif salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi saat berada di Tanah Suci. Dari Taif, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, arus kedatangan jemaah haji gelombang 2 di Madinah, Arab Saudi masih terus berlangsung. Jemaah lansia dan disabilitas terus menjadi prioritas dalam pelayanan haji 2026. Kursi roda dan petugas sigap menyambut jamaah haji lansia dan disabilitas setibanya mereka di hotel tempat menginap di Madinah. Dengan telaten dan sepenuh hati, para petugas mengantarkan jamaah lansia dan disabilitas ke dalam hotel untuk menanti pembagian kamar. Sambil menanti, petugas kesehatan dengan sigap memeriksa kondisi tubuh dan kesehatan jamaah lansia dan disabilitas. Setelah memastikan kondisi mereka, jemaah lantas diantarkan ke kamar untuk beristirahat. Layanan ini menjadi standar baku bagi petugas dalam mengurus jemaah lansia dan disabilitas, khususnya saat ketibaan jemaah gelombang 2 di Madinah. Terutama untuk lansia, disabilitas, dan perempuan tentunya ada prioritas khusus. Sebagaimana tagline haji kita 2026 adalah ramah lansia, ramah perempuan, dan ramah disabilitas. Oleh karena itu, untuk penyambutan pertama yang perlu dipertamakan atau diutamakan, diprioritaskan adalah penyambutan terhadap lansia. Sebagaimana kita tadi saksikan bersama, teman-teman dari Tusi Landis itu memberikan layanan penuh kepada para lansia untuk menempatkan mereka di kursi-kursi roda yang sudah kami siapkan. Ada 11 kursi roda yang sudah disiapkan dan langsung ke kamar masing-masing yang sudah ditetapkan melalui teman-teman akomodasi. Tak hanya itu, bagi jemaah gelombang 2, petugas haji juga memastikan mereka bisa menikmati menu makanan di kamar hotel. Hal ini sebagai hasil evaluasi dan perbaikan layanan di gelombang pertama, di mana kebanyakan hotel melarang jamaah makan di dalam kamar yang akhirnya membuat repot jamaah, khususnya lansia dan disabilitas.
Pertama, barangkali kita perlu penyesuaian karena harus kerjasama dengan para majmuah, dan majmuah juga mungkin belum terbiasa bagaimana ritme kerja teman-teman akomodasi, yang kemudian juga ada bagian konsumsi di dalamnya. Nah, misalnya ada beberapa hotel yang agak sulit untuk bisa memberikan akses makan masuk kepada jamaah. Nah, di gelombang kedua ini kita sudah antisipasi sejak awal. Kalaupun ada, kita sudah kumpulkan atau kita sudah hubungi hotel-hotel yang memang majmuahnya itu agak sulit untuk memberikan akses masuk, padahal di kontrak itu sudah ada. Nah, ini kita sudah antisipasi, jadi lebih mudah lagi. Dengan cara apa? Kita meminta atau mendaftarkan atau juga menjadwalkan hotel-hotel yang memang memiliki dapur, matbah, maka hotel tersebut yang nanti atau dapur tersebut yang akan masuk ke hotelnya. Perbaikan dan kualitas layanan menjadi fokus petugas haji di penghujung masa penugasan melayani jamaah gelombang 2 di Madinah. Karena selama 20 hari ke depan petugas akan terus membersamai jemaah hingga nanti pulang ke tanah air. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Selanjutnya pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyambut kedatangan anggota Musrif Dini di Bandara Soekarno-Hatta pada 9 Juni 2026 lalu. Menhaj menyatakan memiliki sejumlah catatan dan masukan dari anggota Musrif Dini untuk perbaikan layanan haji tahun berikutnya. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menyambut kedatangan anggota Musrif Dini, yaitu para kiai dan para alim di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 9 Juni 2026. Para anggota Musrif Dini ini diundang oleh Kementerian Haji dan Umroh dalam rangka untuk memastikan semua kegiatan dan ritual haji sesuai dengan ketentuan agama. Dalam kesempatan itu, Menhaj atas nama Kementerian Haji dan Umroh RI menyampaikan terima kasih kepada para anggota Musrif Dini karena telah melaksanakan tugas dengan baik sebagai pembimbing ibadah bagi jemaah haji Indonesia. Menhaj mengungkapkan telah memiliki beberapa catatan dan masukan dari anggota Musrif Dini untuk perbaikan layanan haji tahun berikutnya, khususnya berkaitan pada layanan ibadah. Musrif Dini ini ada 34 orang, mewakili berbagai ormas keagamaan di Indonesia. Kemudian tahun ini jumlah yang mewakili perempuan juga kita tingkatkan menjadi 8, sehingga baik kita untuk memenuhi bagian dari rapat. Kolaborasi antara pemerintah dan ulama dinyatakan sebagai bentuk upaya Kemenhaj untuk menghadirkan layanan haji yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama meluncurkan rangkaian program yang bertajuk Peaceful Muharram 1448 Hijriah di kantor Kementerian Agama Jakarta. Rangkaian acara ini nantinya akan diisi dengan pemberdayaan kelompok ex-narapidana terorisme hingga nikah massal atau wedding expo. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama meluncurkan rangkaian program yang bertajuk Peaceful Muharram 1448 Hijriah di kantor Kementerian Agama Jakarta. Kementerian Agama mengajak umat Islam menjadi momentum pergantian tahun 1447 Hijriah ke 1448 Hijriah yang jatuh pada 16 Juni mendatang sebagai introspeksi diri. Peringatan Tahun Baru Islam nantinya akan diisi berbagai kegiatan yang melibatkan banyak kalangan masyarakat, seperti pemberdayaan kelompok ex-narapidana terorisme hingga nikah massal atau wedding expo. Oleh karena itu, Kementerian Agama mendorong generasi muda yang telah siap secara fisik, mental, serta ekonomi. Kami ingin mengajak yang cukup umur tentu saja cukup umur yang memang sudah sangat serius ingin membina rumah tangga tetapi mungkin belum ketemu dengan jodohnya, barangkali di forum itu nanti ada kegiatan-kegiatan atau game-game yang menarik bagi mereka sehingga siapa tahu salah satu ikhtiar itu bisa mempertemukan dua orang yang berbeda lawan jenis itu, siapa tahu akan menjadi momentum mereka untuk berjodoh. Jadi insya Allah kalau penasaran ya memang kita buat penasaran dan besok datang di Islamic Wedding Expo ya di Mesko Jakarta ya. Ya teman-teman ya terutama Gen Z ini yang sudah di atas umur 19 tahun yang secara fisik dan mental sudah siap, secara ekonomi juga sudah siap, secara persiapan semuanya sudah siap.
jangan menunda untuk melakukan pernikahan. Karena pernikahan itu menurut ajaran agama kita dan semua agama saya kira itu mengandung banyak sekali keberkahan. Secara psikologis membuat orang yang menikah itu tenang, fokus pada tujuan hidup, dan mereka jauh menjadi lebih bermakna daripada ketika dia masih sendirian. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perkampungan miskin di Meksiko ditutup jelang Piala Dunia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Jelang Piala Dunia 2026, pemerintah negara bagian Nuevo Leon, Meksiko, menuai kritik setelah membangun tembok, pagar kawat dan memasang spanduk besar di kawasan permukiman yang dilalui wisatawan menuju kota tuan rumah, Monterrey. Pasalnya pagar, tembok dan spanduk ini dibangun di depan rumah warga dan dinilai sebagai upaya menyembunyikan kondisi kehidupan warga yang berpenghasilan rendah. Deretan rumah sederhana di kawasan San Rafael Arcangel tertutup sebagian oleh spanduk berwarna oranye yang memuat pesan selamat datang bagi turis. Sementara di kawasan Nuevo San Rafael, otoritas membangun tembok beton di sepanjang beberapa jalan yang berada di dekat rute yang diperkirakan akan dilalui pengunjung Piala Dunia. Kebijakan tersebut memicu kemarahan warga. Mereka menilai dana yang digunakan untuk menutupi permukiman seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah warga mengaku tidak pernah diberikan penjelasan terkait pembangunan tembok di depan rumah mereka. Mereka menilai langkah tersebut dilakukan untuk menyembunyikan kondisi kehidupan warga berpenghasilan rendah dari pandangan para wisatawan mancanegara. Media lokal melaporkan pemasangan tembok beton, pagar kawat, dan spanduk dilakukan di sejumlah jalan utama termasuk Avenida Constitution dan Morons Prieto. Hingga kini pemerintah Nuevo Leon belum memberikan penjelasan resmi terkait tujuan maupun biaya proyek tersebut. Sementara Monterrey terus bersiap menjadi salah satu kota tuan rumah Piala Dunia 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, semangat Piala Dunia mulai terasa di India. Sejumlah pendukung timnas Argentina berkumpul di depan sebuah rumah bertema Albi Celeste di Kerala untuk menunjukkan dukungan mereka jelang Piala Dunia 2026. Rumah berwarna biru putih khas Argentina ini menjadi pusat perhatian para penggemar sepak bola di India. Para fans yang mengenakan jersey Argentina tampak bermain bola, berfoto, dan meneriakan yel-yel dukungan untuk tim kesayangan mereka. Sebuah poster raksasa Lionel Messi saat mencium trofi Piala Dunia juga terpasang di depan rumah tersebut. Menurut para penggemar, pemilik rumah merupakan pendukung fanatik Argentina sejak era Diego Maradona. Ia memutuskan untuk mengubah tampilan rumahnya setelah yakin Argentina akan menjuarai Piala Dunia 2026. Rumah itu kini menjadi destinasi favorit para penggemar yang datang untuk berfoto dan merayakan kecintaan mereka terhadap tim Tengo. Meski India bukan kekuatan utama sepak bola dunia, antusiasme Piala Dunia selalu terasa kuat di sejumlah wilayah seperti Kerala, Assam, dan Benggala Barat. Argentina sendiri datang ke Piala Dunia sebagai juara bertahan dan akan memulai misi mempertahankan gelar saat menghadapi Aljazair pada 17 Juni mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah penggemar sepak bola di Ghana melontarkan kritik terhadap FIFA dan pemerintah Amerika Serikat jelang Piala Dunia. Mereka menilai proses pengurusan visa yang rumit serta harga tiket yang tinggi membuat banyak pendukung dari Afrika terancam tidak dapat menyaksikan langsung ajang tersebut. Kekhawatiran akan mengurus visa dan harga tiket muncul di tengah antusiasme penggemar sepak bola Afrika
untuk mendukung tim nasional mereka di Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Utara. Sejumlah pendukung menilai proses pengajuan visa menjadi hambatan besar bagi supporter dari berbagai negara Afrika. Mereka menyebut banyak penggemar beresiko gagal hadir meski memiliki keinginan kuat untuk mendukung tim kebanggaan mereka secara langsung. Yes, indeed, FIFA has failed Africans. Because if you look at the visa process issue, it is we the Africans are struggling to get the visa to go and support our nation. So FIFA has failed us. Keep hearing about ticket prices, and you know that even those who live there, the Americans themselves, plus globally, supporters everywhere keep saying that this is quite expensive, the tickets is quite expensive. You will hope that at some point there would have been a review just to make sure that you have more people coming to the arena. What I don't understand is whatever mechanism that went into the pricing of these games. But I want to hope that once the feedback from fans globally keeps saying that it's quite expensive, if the numbers do not show up as the stadium as much as expected, then just maybe FIFA may want to have, a look in and review a few things. But like I said, with football, just like any sports, fans are always so important, and it's better when you have them in the arena. Selain persoalan biaya, sejumlah pihak juga menilai kebijakan visa Amerika Serikat menjadi tantangan besar bagi para supporter Afrika. Mereka khawatir kehadiran pendukung dari benua Afrika akan jauh berkurang, padahal dukungan langsung di stadion memiliki peran penting dalam membangun atmosfer pertandingan. FIFA sebelumnya menyatakan tingginya harga tiket dipengaruhi besarnya permintaan dari penggemar di seluruh dunia. Meski demikian, kritik terus berdatangan dari berbagai kalangan yang menilai Piala Dunia beresiko menjadi ajang yang sulit diakses oleh penggemar biasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia resmi membuka pameran pertahanan maritim internasional Fleet 2026 di kota Kronstadt. Ajang ini menampilkan beragam teknologi dan persenjataan angkatan laut serta menjadi wadah kerjasama antar negara di bidang pertahanan maritim. Upacara pembukaan dimeriahkan atraksi udara tim aerobatik Russian Knights dan Sweep yang juga menampilkan manuver di langit Kronstadt. Ratusan pengunjung dan juga delegasi asing turut menyaksikan pertunjukan tersebut sebelum memasuki area pameran pertahanan maritim. Pameran Fleet 2026 mempertemukan pakar pengembang dan produsen teknologi angkatan laut dari Rusia maupun luar negeri. Сегодня начинает свою работу 13-й международный военно-морской салон Флот 2026. Объединяющий на своих площадках специалистов, разработчиков и производителей военно-морской техники и вооружения из регионов нашей страны и зарубежья. Экспозиция салона охватывает широкую тематику. Selain menampilkan beragam produk pertahanan, pameran ini juga menandai ajang pertemuan delegasi militer dan industri pertahanan dari berbagai negara. Model kapal perang, kapal selam, sistem rudal, hingga kendaraan udara tanpa awak atau UAV dipamerkan kepada para pengunjung. Sejumlah delegasi asing menyebut pameran ini sebagai kesempatan untuk menjelajahi peluang kerjasama dan pengembangan teknologi pertahanan maritim. Rusia berharap pameran ini dapat memperkuat hubungan kemitraan internasional sekaligus menunjukkan kapabilitas industri pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan peserta berkumpul di distrik Sawanapum, Provinsi Roi Et, Thailand untuk mengikuti festival tradisional Bun Bang Phai. Perayaan ini digelar sebagai bentuk doa kepada Dewa Hujan, Payatang, agar memberikan curah hujan yang baik menjelang musim tanam padi. Para peserta menyiapkan roket tradisional yang dihias dan membawanya dalam iring-iringan menuju Menara Luncur. Sebelum dilepaskan ke langit, setiap kelompok melakukan doa dan ritual adat sesuai tradisi setempat. Festival ini diiringi musik tradisional, pertunjukan drum, dan juga penampilan pian molam yang meramaikan suasana di wilayah Isan yang didominasi masyarakat pertanian. Bun Bang Phai merupakan tradisi kuno Prabuddha yang juga terkait erat dengan mitologi lokal dan harapan akan kesuburan lahan pertanian. Roket yang dilepaskan umumnya terbuat dari bambu dan bahan bakar serpuk mesiu
yang dirakit secara tradisional oleh masyarakat setempat. Selain sebagai ritual doa hujan, festival ini juga menjadi ajang pelestarian budaya dan warisan lokal yang sudah berlangsung lebih dari 300 tahun di wilayah Royet. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kuil gantung berusia lebih dari 1.500 tahun di Provinsi Shanxi, Cina, kini tampil memukau pada malam hari berkat sistem pencahayaan baru berintensitas rendah. Inovasi ini mengubah situs bersejarah tersebut menjadi panggung pertunjukan budaya yang menyajikan perpaduan sejarah, teknologi, dan keindahan alam. Rekaman video menunjukkan kuil gantung di Gunung Heng bersinar di tengah malam dengan efek pencahayaan yang menyatu dengan tebing batu tempat bangunan berdiri. Kuil yang menggantung lebih dari 50 meter di atas dasar ngarai itu kini menjadi latar pertunjukan langsung yang menarik perhatian wisatawan. Pengunjung mengaku terkesan dengan tata cahaya yang memberikan kesan seolah seluruh struktur kuil hidup dan menyatu dengan dinding batu pegunungan. Pertunjukan malam ini menggabungkan koreografi vertikal, cerita tradisional, serta teknologi proyeksi 3 dimensi untuk menghidupkan kembali warisan dinasti Wei Utara. Penyelenggara menggunakan sistem pencahayaan berintensitas rendah agar keaslian dan kelangsungan struktur kayu kuno tetap terjaga. Pertunjukan bertajuk Why the Hanging Temple memanfaatkan pegunungan sebagai panggung alam dan tebing curam sebagai latar utama. Selain menarik wisatawan domestik, kuil gantung juga mendapat perhatian internasional setelah menjadi salah satu referensi dunia nyata dalam permainan video populer Black Myth Wukong. Kehadiran pertunjukan imersif ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik datang sebagai destinasi wisata budaya dan wisata malam di Cina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi. Bersama saya Dea Mulia. Dan saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.